Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Ini adalah pengalaman ayahku semasa kuliah. Ayahku dulu kuliah di jurusan biologi. Sewaktu mengerjakan skripsi, ayahku memilih topik penelitian yang berhubungan dengan perairan. Singkat cerita, penelitian ayahku ini membutuhkan sampel yang diambil dari sebuah waduk di Jawa Timur. Tepatnya Waduk Selorjo yang ada di Kabupaten Malang. Lokasinya ada di sekitar pegunungan. Penelitian ayahku ini membutuhkan ayahku untuk menggunakan metode yang disebut metode inkubasi. Metode ini singkatnya cuma memasukkan sampel yang sudah diambil ke dalam inkubator, lalu ditunggu dalam periode waktu tertentu. Ayahku dalam penelitiannya menggunakan 3 periode waktu yang berbeda, 8 jam, 12 jam, dan 24 jam. Selama penelitiannya, ayahku ini harus mengambil sampel pagi-pagi. Nah, timeline-nya seperti ini. H-1 malam-malam, mungkin jam 6 sore, ayahku berangkat dari kota Surabaya ke Kota Batu, Kabupaten Malang. Di Kota Batu, ayahku menginap di rumah saudaranya, di rumah sepupu, lalu berangkat ke waduk sekitar jam 4 pagi setelah sholat subuh. Dari Kota Batu ke waduk itu bisa memakan waktu sekitar 1 jam. Sampai waduk jam 5, ayahku beristirahat dulu, ngopi di sebuah warkop dekat waduk. Jam 6, ayahku sudah di waduk dan mengambil sampel. Jam 7, selesai mengambil sampel, ayahku beristirahat lagi di sebuah warung, sekalian sarapan. Jam 8, ayahku kembali ke kota Surabaya. Perjalanan ke kota Surabaya ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Berangkat jam 8, ayahku baru sampai sekitar jam 1 mungkin. Itu sampai di kampus. Jam 1 di kampus ayahku istirahat makan siang dulu sekalian. Lalu jam 2 ayahku sampai di lab dan memasukkan sampel yang sudah disiapkan ke dalam inkubator. Di hari pertama penelitian, sampel diinkubasi selama 8 jam. Berarti ayahku akan kembali ke kampus sekitar jam 10 malam. Malam itu, ayahku ditemani oleh penjaga lab kampus. Sebut aja Cak To. Cak To ini selama ayahku meneliti, Cak To tidur di bagian lab yang tidak digunakan. Ayahku sibuk menggunakan mikroskop, menggunakan alat-alat lab lainnya untuk melakukan penelitian. Sekitar jam 12 malam, 2 jam setelah ayahku melakukan penelitian, ayahku mulai merasa lapar dan sedikit mengantuk. Akhirnya, ayahku meminta tolong Cak To untuk beli nasi goreng sama kopi, masing-masing 2. 1 buat Cak To, 1 buat ayahku. Cak To pun dibangunkan dan beliau setuju untuk membelikan kopi dan nasi goreng di luar kampus karena jam 12 malam mana ada kantin kampus yang buka. Sebelum berangkat, Cak To bertanya, "Leh, kamu gak apa-apa izinan?" "Nak,
Kamu nggak apa-apa sendirian. Ayahku pun menjawab, "Gak apa-apa, Cak. Wes ndang budal aku wes luwe iki." "Gak apa, Cak. Udah cepet berangkat, aku udah lapar nih." Cak To pun berangkat, meninggalkan ayahku sendirian di lab. Saat itu ayahku nggak mikir macam-macam. Ia cuma mikir kalau Cak To memikirkan keselamatannya. Takutnya ada maling atau penjahat. Karena saat itu ayahku mengerjakan skripsi itu tahun 1995 atau 1994. Saat itu mungkin daerah-daerah Surabaya masih banyak yang nggak kondusif ya, mungkin masih banyak kejahatan. Jadi ayahku sedikit khawatir dengan keselamatannya juga. Karena sudah kelaparan, sesekali sambil mengerjakan ayahku menoleh ke arah pintu, berharap Cak To segera muncul dari pintu. Beberapa kali ayahku menoleh, tiba-tiba ayahku melihat seorang wanita melintas di depan pintu. Wanita itu hanya melewati lab, tapi tidak masuk ke lab, hanya lewat. Ayahku berpikir, masa iya ada mahasiswi malam-malam di kampus? Ayahku seketika itu juga sadar kalau itu tidak mungkin dan mulai merinding. Ayahku pun akhirnya memutuskan untuk fokus dengan penelitiannya dan tidak lagi mengecek ke pintu, tidak lagi menoleh ke pintu untuk menunggu Cak To. Udah fokus saja. Nah, ketika ayahku kembali melihat ke dalam mikroskop, di dalam mikroskop itu terlihat wanita yang sama melintas di dalam mikroskop. Anehnya, wanita tuh ukurannya juga sebesar proporsi saat tadi lihat ayahku. Jadi kayak besarnya tuh sama, tapi kali ini tidak dilihat menggunakan mata, tapi lewat mikroskop. Kalau itu bayangan seseorang yang lewat di sebelah ayahku, memantul dari kaca mikroskop, mana mungkin terlihat. Mikroskop kan kecil banget melihatnya, mikroskopik, nggak bisa kelihatan lah. Saat itu juga ayahku sudah nggak tahan lagi, sudah takut banget. Saat itu ayahku langsung berhenti neliti, dia ke pojok ruangan, ke depan wastafel, dan ayahku menyalakan rokok. Ia merokok di wastafel, walaupun di lab dilarang merokok. Tapi saat itu ya bodoh amat lah. Tak lama Cak To pun datang, dan ketika melihat ayahku merokok di wastafel, Cak To ini marah-marah. Nah, ayahku berusaha jelasin ke Cak To, tadi ngeliat apa aja. Setelah mendengar itu, Cak To memaklumi sih. Ya udahlah gitu. Terus Cak To bilang, untung aja awakmu gak ketemu sing sangar-sangar. Untung aja kamu gak ketemu sama yang lebih serem. Jadi menurut Cak To, penampakan wanita yang dilihat ayahku itu belum menyeramkan. Setelah itu ayahku kembali fokus kerjain dan langsung pulang setelahnya. Hari kedua ini di hari-hari yang berikutnya ya, nggak besoknya. Maksudnya hari kedua penelitian ini beberapa hari kemudian. Saat itu penelitiannya ini masa inkubasinya itu 12 jam. Artinya jam 2 siang sampel diletakkan di inkubator, jam 2 pagi ayahku harus kembali ke lab dan melakukan penelitian. Tapi kali ini ayahku nggak ditemani Cak To. Ayahku meminta beberapa juniornya, adik tingkatnya untuk menemani. Ayahku berhasil mengajak 3 orang adik tingkat untuk menemani. Sebut aja A, B, dan C. Ayahku menawari untuk menemani ini sekaligus dengan iming-iming untuk mengajari mereka
penelitian, cara meneliti gitulah. Dan mereka ini setuju-setuju aja. Jadi oke. Jam 12 malam mereka bersama ayahku sudah berkumpul di kampus. Mereka ngobrol-ngobrol dulu, ngopi, dan sebagainya. Baru jam 2 pagi mereka masuk klub kampus. Cato ini gak menemani ya, jadi kunci lab dipinjamkan ke ayahku. Dan nanti kalau selesai ayahku harus mengunci lab itu sendiri. Nah, ayahku mengajak 3 orang ini ada alasannya juga. Agar setiap ada yang keluar 1 orang, maka 1 orang ini harus ditemani oleh 1 orang lainnya. Jadi tetap ada 2 orang keluar dan 2 orang di lab. Jadi tetap nggak ada yang sendirian. Nah, lalu satu waktu si A ini kebelet pipis. Nah, kebetulan toiletnya ini ada di dalam gedung. Berbeda gedung dengan gedung lab yang ada di luar. Akhirnya A minta ditemani oleh si B untuk ke toilet. Mereka berdua pun berangkat ke toilet. Ketika mereka mau masuk pintu gedung, pintu kaca, si A ini masuk. Tapi tiba-tiba sebelum si B ikut masuk, pintu gedung itu menutup dengan sendirinya dan tidak bisa dibuka lagi. Si B ini berteriak-teriak memanggil si A, menggedor-gedor pintu kaca itu dan berusaha mendorongnya. Tapi si A ini tidak mendengar si B. Dia tidak menoleh dan terus maju ke dalam gedung. Si B yang panik lari kembali ke dalam laboratorium, meminta tolong ayahku dan si C yang ada di lab. Akhirnya bertiga mereka menyusul si A ke gedung. Sampainya di pintu, ketika pintu coba dibuka, ternyata bisa dibuka dengan mudah. Tak lama terlihat si A yang berlari dengan sangat panik dari dalam gedung menuju ke pintu. Akhirnya diajaklah si A kembali ke lab dan A diminta untuk bercerita. Saat itu celana A sudah basah kuyup. Si A pun bercerita kalau saat ia masuk, ia masih mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Jadi si A ini merasa kalau si B masih di belakangnya, mengikuti dia masuk ke dalam gedung. Dan A juga mengaku ia tidak mendengar si B memanggil-manggil namanya. Bahkan si A juga gak mendengar suara si B yang menggedor-gedor pintu. Si A terus masuk sampai ke dalam kamar mandi. Dan ia sama sekali tidak menoleh ke belakang, karena ia masih mendengar suara langkah kaki yang mengikutinya di belakangnya dia. Ia pipis buang air sambil mencoba mengajak ngobrol si B yang ada di luar bilik toilet. Tapi nggak ada sahutan. Akhirnya si A ini setelah selesai, si A berpikir mungkin si Budi lagi nggak mau ngomong kali. Akhirnya setelah si A selesai, si A berbalik keluar dan di depannya tidak ada si Budi, melainkan berdiri sesosok pocong yang sangat besar. Mungkin tingginya sekitar 2 meter. Wajahnya gelap, namun terlihat kapas menutupi mata dan hidungnya. Ia kaget dan ia langsung berlari keluar menubruk sosok itu. Sampai-sampai ia yang sudah kencing, ia kencing lagi di celana. Saat ia sudah keluar kamar mandi, ternyata ia melihat sosok itu ada lagi di depannya, di gedung. Sangat panik, ia jatuh dan merangkak-rangkak kesusahan, lalu berlari lagi ke arah pintu, di mana di sana 3 orang temannya sudah ada di sana. Si B, si C, dan ayahku sudah menjemput dia di gedung, di pintu gedung. Jahatnya si B, si C, dan ayahku malah
mentertawai si A yang ngompol di celana. Setelah mereka ketawa ketiwi, suasana pun menjadi lebih aman. Rasa takut pun sedikit lebih hilang. Setelahnya, mereka melanjutkan penelitian secepat-cepatnya dan langsung pergi setelah selesai. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.